Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dan intinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya sekaligus sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan solehah. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah, ada beberapa hal dari DKM yang perlu disampaikan sebelum ibadah sholat tarawih kita mulai. Yang pertama yaitu terkait dengan perolehan kotak amal infak sedekah Masjid Khairul Ibad selama bulan Ramadan. Pemasukan sebesar Rp1.813.000 serta pengeluaran sebesar Rp1.000.000 sehingga saldo akhir hingga malam ini sebesar Rp813.000. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki Bapak Ibu semuanya. Juga marilah kami mengajak kita tingkatkan terus infak sedekah kita di bulan Ramadan ini, mumpung pahalanya berlipat ganda dan juga demi berjalannya kegiatan di Masjid Khairul Ibad. Pengumuman kedua yaitu bahwa dalam kuliah subuh besok pagi itu ada kegiatan parenting keluarga yang mana dihimbau untuk Bapak Ibu bisa hadir di Masjid Khairul Ibad ini dengan membawa anak-anaknya, karena akan ada sosialisasi bagaimana cara mendidik anak pada generasi Gen Z, sekaligus kita berikan contoh oleh Ustadz Dadan Ramadan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa besok pagi dihimbau Bapak Ibu untuk bisa menghadiri program kajian subuh yang akan dibawakan oleh Ustadz Dadan Ramadan dalam tema parenting keluarga, yang mana akan disosialisasikan serta dicontohkan bagaimana cara mendidik anak-anak kita, dan sekaligus anak-anak kita harus dibawa bagaimana mendidik anak-anak kita di dalam generasi Gen Z. Pengumuman yang ketiga yaitu bahwa hari ini telah dibuka Bazar Ramadan di sebelah masjid. Kami menghimbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, juga warga Jinggaresiden pada umumnya yang berpuasa untuk bisa memeriahkan, berkontribusi untuk membeli berbagai macaman. Ada bermacam-macam makanan di sebelah masjid, dan juga sekaligus berinfak. Jadi dari apa yang kita hasil jualan di situ, sebagian kecil kita infakkan untuk kegiatan Masjid Khairul Ibad. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk hari ini, yaitu sebagai bertindak sebagai imam dan sekaligus pengisi kultum adalah Ustadz Atijani SPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kultum hari ini meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jemaah sidang tarawih Masjid Khairul Ibad yang saya hormati dan insyaallah senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukur Allah ni'amillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, bahkan tempat yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul, bermuwajahah, bermujalasah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kumpulan kita semua jam'an hada jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan dan malam yang mulia ini Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada saya khususnya dan umumnya kepada hadirin semua bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan kesehatan. Allah masih bisa mempercayakan kita dengan menyatukannya jasad dan ruh kita, sehingga kita masih bisa bertalaki, bermujalasah di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu perintah Rasulullah SAW, yaitu menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semua, ibadah sholat kita semua, infak, sedekah, zakat, fitrah, mudah-mudahan senantiasa Allah qabul dan Allah terima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya pertama mungkin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh atau kepada Bapak DKM dan beserta staf yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengisi sebagai imam dan sebagai kultum dalam malam yang mulia ini. Oleh karena itu mudah-mudahan saya bisa bertalafut kepada seluruh pengurusan beserta staf. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsana jazaa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyiral muslimin, sidang salat tarawih yang saya muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah oleh kepengurusan DKM Khairul Ibad dan diberikan tema, mungkin ya salah satu tema, yaitu Allah tidak butuh dengan puasa kita. Marilah kita sama-sama membedah atau kita sama-sama memahami ayat-ayat Allah, dan insya Allah dalam satu hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, insya Allah akan sedikit mungkin saya menyampaikan dalam kitab Fathul Bari juz 4 masalah saum. Ada apa dengan masalah saum itu? Hadirin sidang tarawih, salat tarawih rahimahullah, berkenaan dengan tema yang tadi sudah bisa dimaklumi oleh kita semua. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, atau dalam satu riwayat huwa lahu. Setiap amaliyah, setiap ibadah umat baginda Rasulullah SAW, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah sedekah, infak, baca Quran dan sebagainya, atau thalabul ilmi, itu semua sudah Allah berikan pahalanya masing-masing. Contoh, kita menjalankan sholat berjamaah sudah tertera dan sudah dicantumkan berapa pahala yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita menjalankan sholat berjamaah. Begitu pula ketika kita menjalankan sholat munfarid, berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 Allah menjelaskan, ketika kita melaksanakan ibadah, apapun itu ibadahnya, apakah itu ibadah sholat, apakah itu sedekah, apakah itu berjamaah sholatnya atau tidak, infak, sedekah dan sebagainya, maka in ahsantum ahsantum li anfusikum.
apapun ibadahnya, sekecil apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya tidak lain dan bukan bakal balik lagi kepada kita semua. Fa'in asatum falah. Apapun itu kemaksiatan kita yang kita jalani, kejelekan, keburukan, dosa kita yang kita jalankan, itu juga sama, balik lagi kepada diri kita semua. Apa kita akan beribadah terus selama kita hidup di alam dunia ini? Silakan, Allah fasilitasi. Kita terus ibadah tanpa mencari atau meraih rezeki, mencari duniawi, silakan. Senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingat masalah duniawi, silakan, Allah fasilitasi. Ataupun kita senantiasa bekerja masalah duniawi, silakan, Allah kasih tanpa memikirkan akhirat, tapi tetap kita ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka jannatun naim, Allah berikan kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kita semua dengan jalan kita senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, walahum adzabun alim. Konsekuensinya seperti itu. Kita tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mungkin kita akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Oleh karena itu, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan, kullu amal ibni Adam huwa lahu atau lahu. Semua amaliyah, semua ibadah itu semuanya adalah milik kita semua, Pak. Lahu. Disinilah saya membuka dalam kitab Fathul Bari, ada beberapa penjelasan atau pensyurahan supaya kita tidak salah memahami. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu milik kita sendiri, Pak, kembali kepada kita sendiri. Lahu, ya kepada kita. Lah di sini, lamnya di sini, Pak, adalah kata para ulama dalam kitab Fathul Bari, lamnya adalah lamulil milki. Artinya setiap ibadah yang kita kerjakan, apakah sholat, apakah sedekah, baca Quran, dan semuanya itu adalah akan kembali kepada kita semua. Lil milki artinya akan menjadi milik kita semua. Itu artinya, Pak, kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amaliyah yang kita kerjakan semuanya akan kembali kepada kita semua. Di angkusikum, untuk diri kita semua. Tapi illa saum fa innahu li wa ana jazibi. Kecuali saum, karena saum li itu nah. Apa li ini? Ini bukan untuk Allah, Pak. Apa li di sini? Lam di sini. Kalau tadi lamnya lil milki, untuk kita. Kembali untuk kita, sholat untuk kita, baca Quran untuk kita, kebaikan dan sebagainya untuk kita. Kecuali saum. Saum untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tidak. Hakikatnya untuk Allah tidak. Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh saum kita. Li di sini adalah ditaklil. Jadi alasan, Pak. Kebenaran, membenarkan. Bukan Allah li di sini Allah butuh dengan puasa kita. Allah butuh orang yang berpuasa tersebut, tidak. Tapi Allah menyampaikan lil ikhbar, menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa orang yang berpuasa itu adalah dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena fa inna saum sirrun bainal abdi wa bain Allah. Disinilah kenapa Allah merahasiakan pahalanya puasa kepada hamba-hambanya, karena puasa itu sirrun, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasia antara siapa? Bainal abdi wa bainallah. Karena puasa itu adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat tarawih yang saya muliakan. Oleh karena itu, bagaimana ibadah kita kalau Allah tidak diterima oleh Allah? Bukannya diterima oleh Allah,
Konsekuensinya seperti ini. Apapun ibadah kita yang dilaksanakan oleh kita semua, itu adalah bakal kembali kepada kita, kecuali puasa yang kita jalani, Allah lah yang mengatur segalanya. Apa itu pahala yang Allah berikan? Wallahu a'lam. Karena kalimatnya sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Karena puasa itu rahasia Allah dan rahasia hamba-hambanya. Ketika semua makhluk yang Allah ciptakan beribadah semua kepada Allah, Allah tidak akan bisa jadi tinggi dengan puasa kita, dengan ibadah kita, dengan rajin ibadah kita, tidak akan naik derajatnya, tidak akan tambah mulianya, tidak. Bahkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan maksiat semuanya, Allah tidak akan turun derajat, tidak akan kurang kemuliaan dan kegagahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, sedang sholat tarawih yang saya muliakan, walaupun puasa ini bukan hak Allah, tetap pahala untuk kita semua. Tapi apa pahala yang kita miliki? Wallahu a'lam bishawab. Karena sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Hadirin sedang sholat tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan dan memberikan rezeki kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa ini sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Karena baik dan jeleknya puasa kita, baik dan buruknya amalia ibadah kita, tetap itu akan kembali kepada kita semua, kecuali pahala saum, karena Allah lah yang memberikan pahala baik atau buruknya menurut beliau kepada kita semua. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan memberikan kemanfaatan untuk diri saya sendiri dan untuk kepada hadirin jemaah salat tarawih semuanya. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.